dan masih ada retribution juga yang mungkin akan diamankan. Di sini ada KCS, ada Sandy Boy yang mulai Beast Boy menunggu momen yang tepat. Masih ada Flicker 824 mencoba untuk menghajar kartunya. 1 poin kill didapatkan Blue Riders. Tempest of Blade, Sandy Boy mencoba untuk mengamankan DPS Stormnya, masih mundur karena belakang Evil yang mencoba untuk bertahan. Gak bisa, terbakar bisa dari Jerman. Lihat di sana Frieza, permainan luar biasa. Api bukan sembarang api, ini dia Raja Api Pangeran Zuko memberikan pressure di arah bottom lane, tapi ternyata Sally Boy memilih untuk farming. Tapi kenapa? Ini jadi bisa dibilang walaupun 3 match, tapi sebenarnya dari semifinal ke final ini best of one ya. It's always best of one. Itu benar-benar cuma ya udah match ketiga aja yang penentunya. So we are all set and ready to start the match. Langsung aja kita oper ke Ranger Mas dan Cornet. Let's begin the war. Oke, terima kasih Sere dan juga Boy. Dan masih bersama Cornet, ada Profesor KB dan juga Ranger Emas yang akan menemani kalian sebagai caster dan juga analis untuk Star Match hari ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan melihat ke-10 pemain yang sudah berada di atas panggung. Dari Profesor KB terlebih dahulu, melihat ke-5 pemain dari Blue Rhinos yang pastinya jago-jago, gimana nih? Ini udah pasti jago-jago ya? Udah pasti. Hey, Walau biasa aja mukanya, hey, biasa aja, biasa aja. Enggak, mohon maaf ya. Kenapa? Dapat baju baru. Oh. Keren nggak? Ganteng. Sekarang kita udah ada e-sports Star Indonesianya, bro. Salah fokus kamu ya. Bukan kaleng-kaleng. Sulit ya. Udah dimin aja Profesor KB, silakan. Kebetulan emang timnya belum main sih, timnya Iya. Ranger Emas ini ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah ini sekarang Blue Rhinos akan berhadapan dengan Star Team yang mana? Benar. Sebenarnya ini malah menguji ketahuan mereka atau pengetahuan mereka terhadap 5 player yang akan bertanding di Star Team ini. Oke. Habitnya seperti apa, pemilihan hero-nya seperti apa, bahkan langkah-langkahnya seperti apa. Karena kita tahu sendiri bahwa well mungkin Star Team ini udah sering dilihat ya kan di pro scene-nya mereka masing-masing. Tapi mampu tidak Evil, Dolls, Jibun, Cardo dan Slam ini mengimbangi atau bahkan membaca pola permainan dari para Star Team ini. Oke, nah kalau misalkan melihat dari pemain-pemain yang akan bertanding nih, Ranger Emas sebagai salah satu caster yang punya analisa yang terbaik juga dengan data-data yang dipegang ya. Oh, tenang. Seperti ya, kenapa mukanya kok kayak langsung tegang gitu? Saya nggak ada tekan-tekan Oke Ya dia tenang sekarang karena tenang. dia ngambil catatan saya. Ini catatannya Ranger Emas. Iya. Oke, 5 pemain yang ada di atas panggung. Boleh Profesor Rabe ambil catatannya dulu sebelum nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. tanyakan. Oh, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Saya udah punya backup, tenang aja. Gak apa-apa, ada Oke. backup. Sama juga. Sama juga. Pertanyaannya simple. Iya. Jadi dari semua pertandingan mereka telah mainkan di eSports Star Indonesia, pertandingan mana yang memiliki 57% kemenangan untuk tim Blue Rhinos? Si Bapak mau nanya yang 5 orang ini atau mau nanya apa ya? Oh, kan terserah saya mau nanya apa. Oh ya nggak apa-apa sih. Harus terserah. dijawab dong. Iya Oke. bener, soalnya boleh terserah tanya apa aja. Iya, Soalnya bener. timnya kan 6 menit bakal surrender ya. Oh. Jadi boleh, maksudnya ya nggak apa-apa, nge-pull aja, takutnya kan match-nya sebentar. Hey diam, ingat ini semifinal untuk episode Blue Rhinos. Udah pasti ya jago semua lah, menang semua. Oh ya of course. Walaupun of course. sebenarnya kita tahu di rulesnya ya untuk Star Match ini tidak mempengaruhi. Karena kita akan mencari siapa yang paling terbaik antara tim A atau tim B yang pastinya akan menang nantinya di Grand Final lawan Red Tigers. Betul. Bentar. Ini Betul. udah pasti menang emang Blue Rhinos. Iya gimana ya? Aku penasaran Ranger Emas. Enggak gini Profesor, Kenapa, jadi kan kenapa? emang betul yang dicari nanti dari Blue Rhinos A dan juga Blue Rhinos B. Tapi nanti di match 1, match 2 kan mereka melawan Star Team. Iya. Kita bakal melihat siapa yang nggak kuat kena pressure, siapa yang duluan surrender, Siapa beneran duluan surrender siapa ya? yang feeder, gitu. Siapa yang feeder? Kok kamu ngomongin diri kamu sendiri sih? Oh iya. Ya saya kan nggak ngomongin orang, ngomongin diri saya sendiri gitu loh. Berkaca diri ya, Iya. sadar diri ya lebih tepatnya. Jadi ya untuk buat semua pemirsa di rumah ya, walaupun kita lihat hari ini adalah episode Blue Rhinos, tapi tetap mendukung ya, harus wajib mendukung. Iya, dan kita akan segera masuk ke BNP Harus dan seperti wajib. biasa Profesor KB karena malam ini kita live ya. Langsung. Pastinya Yes. metanya juga sudah berubah Betul dan meta sekali. saat ini banget. Mungkin Profesor KB bisa membantu kita juga dan juga sobat gamer di rumah untuk mempelajari meta seperti apa sih yang kuat. Hero-hero seperti apa yang harus diamanin dan harus dihindari itu hero-hero seperti apa. Oke, yang pertama mungkin kita akan melihat dari segi damage-nya terlebih dahulu. Terlebih ini melawan Star Team. Star Team ini rata-rata mereka emang rata-rata mereka individualnya udah kuat banget. Mereka juga aku sempat bingung di pemilihannya. Apakah di sini Cassius bakal memainkan tank karena dia role-nya sama Etuvo. Tapi kalau misalkan melihat juga ada Frieza yang dia ini sepertinya harus harus di-ban dulu kayaknya Chang'e-nya karena aku melihat Chang'e dari Frieza ini agak mematikan sebenarnya. Enggak sih, aku nggak setuju. Kenapa? Karena Waduh, gini, ini lagi. masalahnya Cassius itu bisa berubah role, jadi support. Oh. Jadi bisa berubah kalau role. misalnya mereka fokus terhadap Chang'e, sedangkan di sisi lain mereka punya Parsa.
Oke. Masih banyak, dan sekarang kan yang bermain dari tim A kan, Bener. Jebun. Ya. Yang otomatis kita tahu di episode-episode kemarin mereka terlalu jago dengan canggulnya si Tapi Jebun. sedikit fun fact ya. Apa tuh? Boy itu manggil Caesius. Coba kalau Ranger Mas manggil Caesius. Caesius gimana? Cassius. Caesius. Tolong dong, kalau saya kayak Boy, lidah saya bonyok. Beda ya penyebutan yang Caesius. benar-benar Caesius sama Caesius. Caesius. Ya gimana ya, dari kecil lah, kan hidupnya di rumah. Susah bahasa Inggris, bonyok lidah saya. Emang ada ya anak kecil langsung kos-kosan gitu? Kan di rumah dia bilang. Iya benar. Ada. Ranger Emas. Aduh ya udah daripada makin gak jelas kita langsung aja ngobrol juga di backstage ya. Ini ada pemain-pemain dari lagi pada nobar nih dari Red Nobar. Tigers pengen Iya lihat kah? kemenangan dari Blue Rhinos pastinya. Dan kita akan langsung berhubung dengan Boy William di sana, silahkan Boy. Thank you untuk para caster yang top banget. Sekarang gue lagi ada di backstage barengan sama teman-teman gue dari Red Tigers. Hey boys, apa kabar? Mantap. Ini malam yang menegangkan banget karena first kita live. Ya, ini live game. Dan kedua, mereka ini Blue Rhinos harus lawan dengan Star Team. Junjun, gue mau nanya sama lu deh Junjun. Oke, menurut lu di game ini, oke, siapa kira-kira bakal menang di match pertama? Blue Rhinos atau Star Team ya? Kalau bagi lu. Udah jelas, kelihatan. Siapa? Star Team lah. Oh gila lu. Lu nggak dukung Blue Rhinos? Enggak mungkin. Hey, Gak apa-apa. why? Bantai-bantai sekalian gitu. Gila lu. Oh my god, Blue Rhinos, no! No. Blue Rhinos, gua kasih semangat dari sini. Kalian harus bantai Star Team itu, oke? Bukan karena Star Team yang gak jago, karena mereka terlalu jago. Buktikan kalau kalian juga jago. Kita udah lama di eSports Star Indonesia, oke boys? Oke, berikutnya gua mau nanya sama si Ditski. Where are you, Ditski? Alright, Ditski. Kalau di antara teman-teman kita di Blue Rhinos ini, oke, Junjun udah bilang Star Team yang akan ngebantai. Tapi seandainya kata ada kesempatan untuk mereka ngebantai, siapakah yang menurut lo paling bisa ngebantai mereka? Kalau menurut gue sih Jebun, walaupun cukup berat ya lawannya Star Team begini, tapi gue udah kenal dia banget. Dia punya skill mikro dan makro yang bagus, jadi gue yakin dia bakal bersinar di match. Tapi Jebun sih jago. Ya, Jebun menurut gue juga jago. ya. Gua kadang-kadang kalau lagi break gitu ya, lagi nggak di eSports di Indonesia, gue suka mabar sama Jebun, dia nge-carry gue habis-habisan. Like that guy knows how to play, ya kan? Ya. Oke, bro, Yan, gue nanya sama lu deh Yan. Ya. Kalau lu ngeliat formasi sekarang nih ya dari dari Star Team-nya dan juga dari Blue Rhinos nih ya, kira-kira siapa yang menurut lu akan di-ban? Apalagi di meta sekarang, kita kan udah masuk ke season baru nih ya. Siapa yang menurut lu akan di-ban nih kira-kira? Ini udah pasti kan Vendetta yang lagi OP banget kan, udah pasti di-ban nih Vendetta. Vendetta terlalu OP ya sekarang? Terlalu OP banget sih itu Hero. Dan denger-denger dia susah dipakai buat orang-orang yang nggak bisa make. Ya, itu mikronya harus jago. Vendetta harus di-ban. Ya, kayaknya udah bener sih itu di-ban. Oke, Barats juga udah di-ban ya seperti kita lihat dari Star Team ya. Ya, Barats di-ban. Siapa lagi? Ada 2 lagi yang harus di-ban. Menurut Yan, siapa yang layak untuk di-ban di biasanya game kali sih ini? kalau Blue Rhinos tuh pasti ban-nya Lancelot ya. Karena dia tuh kayak respect banget sama Lancelot. Ya. Lance pasti di-ban. Lance ya, always Lance kan. Really? Ya. Oke, siapa lagi? Lance sama Ini seru kayak- banget. Jadi yang seperti yang kita lihat ya, yang udah di-ban dari atas nih ya. Kalau kita ngelihat dari Star Team, yang di-ban adalah Benedetta, Johat juga di-ban. Karena sekarang Johat ini lagi jadi OP banget untuk jadi tank ya. Benar. Barats juga lagi di-ban. Di Blue Rhinos yang di-ban itu siapa yang pertama tuh paling kiri? Brody. Oh, Brody. Ya. Natalia juga di-ban. Ya. Natalia di-ban. Kenapa Natalia di-ban? Jadi dia itu punya silent yang susah untuk diprediksi. Oh my Dia god. bisa tiba-tiba datang buat. Esmeralda juga di-ban ya. Iya. Dan yang kita ngelihat sekarang mereka udah milih 3-3, kita tinggal nunggu 2-2 lagi ya. Tapi kita balikin dulu ke panggung ya, kita pengen ngelihat setegang apa di panggung. Oke. You guys, kita nonton dari sini. Alright, Sere, silakan Ser, what's it like on stage? Yes boy, ini kalau misalnya yang di samping gue sih dua coach ini lagi nggak tegang ya karena bukan anak-anaknya nih yang main, lagi senyum-senyum aja di sini. Hai Emperor Nyong, gimana ini melihat anak-anak Blue Rhinos akan melawan Star Team? Tank banyak anjir. Udah kepake dong. Menangis siapa? Karena kalau dari gua kan pernah jadi pro player, gua tahu kemampuan-kemampuan yang main di sini. Oh, oke. Udah pasti kayak game cepet sih. Oh, game cepet. Oke. Ini melihat draft pick sejauh ini nih yang di ban terus yang di pick ini gimana nih Nyong? Menurut lo? Kalau dari draft pick sih
bisa dibilang Blue Rhinos juga oke draftnya. Tapi balik lagi di in-game mereka mekanik mikro makro jauh dari Star Team. Oke, kalau misalnya pilihan hero masih cukup seimbang tapi emang balik lagi ke skill ya. Betul. Tergantung siapa yang mainin hero-nya juga. Kalau hero OP tapi yang mainin kayak gue gitu ya, sama aja bohong. Nih, kalau misalnya Emperor nih, kalau misalnya lo bisa buy one sama salah satu anggota Star Team, mau buy one sama siapa? Buy one sama Cassius. Siapa? Cassius. Oh, Cassius. Kalau Nyong sama siapa? Kalau gue buy one sama 824 aja dah. 824, Ya, 824 sih 824. Iya, kan kita Indo. Oh iya oke. Oh mungkin nanti di backstage kali ya bisa buy one ya. Ya udah langsung aja kalau gitu. Ini kira-kira prediksi dari para coach bener nggak ya akan game cepet? Langsung aja kita oper ke Ranger Mas dan Cornet, silahkan. Oke, kenapa kamu Game cepet kipas-kipasin? Apa? Lihat gak ada link di situ? Iya ada link Ada. bener sih. Saya juga dari tadi ngeliatin. Tahu nggak Sally Boy jago banget main link? Tahu Sally banget. punya title Sally Boy The Miracle Boy tahu? Tahu, Sally Glider, Sally tahu. Glider. Lawan Blue Rhinos. Dilepaskan begitu saja gitu ya. Nggak apa-apa. Kamu aja lanjut. Nggak, Biar gini, seneng dulu. Gini, saya kan kalau misalkan mungkin sobat gamer di rumah kalau misalkan dari kata-kata Ranger Mas tuh belum tentu valid ya kan. Kalau dari Profesor KB, udah namanya profesor, megang data dan bisa menganalisa secara tepat dan akurat. Hei diem kamu, gak usah tangannya colek-colek Profesor KB. Ya enggak kan cuma ngajakin CS-an. Profesor KB gimana melihat draft dari kedua tim nih, dari Blue Rhinos? Udah apa sih colek-colek? Aku tuh melihat ya, melepaskan link ini kayaknya sebuah, kalau kata Ranger Mas, Ini bercanda. Bencana bos, Oh, iya, kebalik typo. bercanda ya. Bencana. Ini bercanda, tapi emang ini kayaknya agak sedikit berat ya karena mengingat kita tahu sendiri Link ini hero yang sangat lincah Iya. dan bisa saja untuk mengobrak-abrik, menghabek-habek formasi dari Blue Rhinos ini akan lebih mudah, apalagi mengingat ya landing phase-nya ada Chow mungkin di sini yang nantinya akan sedikit mengganggu. Tapi aku penasaran sih, kira-kira mengingat ya kelemahan Sally Boy dari Star Team ini adalah dirusuhin jungle-nya. Iya. Kira-kira apakah Blue Rhinos ini berani ngerusuhin para bintang-bintang pro player ini di lini jungle mereka? Kenapa kamu batu-batu? Kenapa? Saya sempat kemarin bermain bersama dengan Sally Boy. Oke. Iya. Oke. Saya tanyakan hal yang sama. Iya. Banyak rumor yang bilang kalau misalnya mau lawan Sally Boy itu tinggal habisin aja buffnya, pressure karena buffnya. Bener. Nanti bakal timnya mungkin kalah ataupun tidak bisa bermain gameplaynya. Oke. Tapi dia bilang apa? Apa? Enggak ada tuh, nggak seperti itu sekarang. Terus gimana? Sekarang? Iya, dia kemarin-kemarin dia bilang gitu. Oh. Itu Tadi juga katanya mungkin kemarin ketemunya. Terus kamu bilang sekarang, maksudnya apa? Kamu jangan main-mainin perasaan aku dong. Bentar. Mabarnya kemarin apa sekarang? Bentar, nggak usah tegang kalau yang mau kalah timnya. Biasa aja gitu ya kan. Kan Hey. kita dari Red Tigers. Hei diam, ingat ini adalah Star Match. Aku jelasin lagi ya biar kamu Oke. ngerti perkataan aku sebelumnya. Bentar, kan kalahnya Apa? di final. Waduh, justru di sini nggak apa-apa sebagai pembelajaran. Iya, Kalah benar. menang itu Setuju. tidak penting gitu loh. Yang Benar, penting benar. Mereka belajar langsung dari para star playernya, bintang-bintangnya, Pro Dan ba- playernya. dan pro ba- playernya. Benar. Bahkan Sally Boy itu adalah salah satu player yang lagi top of tier-nya lah dia. Apa tuh artinya? Aduh lupa ngafalin artinya apa lu Oh. tadi. Saya Pokoknya kelas saya apa sekarang sih? jadi translatornya. Saya sekarang jadi Kasih translatornya. tahu. Top Maksudnya tier. top tier. Maksudnya itu adalah pemain-pemain yang kelasnya tuh di kelas S. Nah, S-nya tuh spesial. maksud saya tuh kayak gitu. Kamu nggak Ha-ha. ngerti belajar bahasa Inggris dong. besok Tapi ada makanya. satu hero tadi yang sempat di-pick juga. Yang ini adalah pesan dari KB untuk semua penonton yang ada di rumah. Boleh, pasti bagus nih. Love you. Hah! Sini Bang. Hah? Ini live nih ya. Iya. Nggak bisa diedit kalau misalnya ada yang bonyok-bonyok. Allahu Akbar. Nggak bisa di make up kalau ada yang bonyok-bonyok bos. Jangan. Eh? Sakit. Bek gitu. Ulang apa tadi, ada hero apa? Hero apa? Love you. Yang paling kanan bawah ya? Iya. Lapu-lapu. Gak ada lapu-lapu. Aduh, kalau keringetan aduh lapu-lapu gitu. Apa tuh? Lap-lap. Oh. Ya. Gue bersihin juga loh lapu-lapu. Sapu-sapu. Oke, kita masuk ke in-game-nya. Ini dia Star Match untuk yang pertama dari Blue Rhinos Team A pastinya. Yes, dan tentunya dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Almas. Alright.
sudah terlihat Sally Boy yang memakai link yang pastinya belajar dari Cornet ya. Dan Cornet belajar dari Ranger Mas. Kita bakal lihat di arah mid lane ternyata Cardo kali ini bakal mencoba untuk melawan Sally Boy, tapi Cassius kali ini bakal memberikan pergerakan di arah mid lane. Dolls bakal coba di pick off, maka terjadi first blood. Hampir saja first blood di arah mid lane Bung Cornet. Almost is never enough. Masih bisa flicker ke arah belakang dan masih mencoba untuk recall tampaknya. Dan tidak bisa untuk mengcover blue buff dari seorang Cardo yang akhirnya memilih untuk mengamankan red buff terlebih dahulu. Karena Hilda aja. Ini Hildanya sih rusuh banget Ranger Mas. Siapa yang pakai? Hildanya itu Cassius yang Cassius. Iya, Nanti aku nanya sama Boy deh, Boy itu apa bedanya Cassius sama Cassius ya. Tapi lihat Cassius kali ini bakal mencoba untuk menumbangkan salah jemput seperti yang aku bilang Parsa bakal menjadi pilihan, tapi ternyata rumput masih menyelamatkan seorang Cassius. Benar sekali, masih bertiga di arah mid lane tidak mengambil red buff Dolls. Ini dia salah satu pemain yang akhirnya wildcard atau comeback ya. Kembali lagi ke atas stage tapi tidak sana. Masih bisa flicker ke arah belakang Cassius yang tahun ini berumur 35 tahun kalau tidak salah ya. Jangan dikurang-kurangin. 46. Oke. Tua banget. Tapi Cardo kali ini berhasil mendapatkan satu buah buffel lagi, tapi Apil dari bottom lane bakal coba dipasangkan. Seritor telah kuat 8-2-4. 8 dikurang 2 dikurang 4 sampai dengan berapa Bung Cornet? 6. First blood didapatkan oleh 8-2-4. 8 kurang 2 kan? Itu 8 kurang 2 kurang 4. Oh, 2. Kira kalau 8 kurang 2 doang 6. Bikin malu aja kamu ya, tapi kali ini ternyata first blood didapatkan oleh tim dari Star Team. Yes, benar sekali. Mereka luar biasa sekali Bung Cornet bermainnya. Siap-siap kamu ya, saya kasih matematika di sini. Oke. Dan ada Cardo, tampaknya langsung dirusuk oleh Cassius, masih ada Traceless. Langsung ada Mountain Shocker dikeluarkan untuk membuka vision ya Sally Boy. Cassius tidak ada flicker, kali ini masih ada Second Eye. Masih bisa balik ke arah belakang. Ranger emas 8 kali 2 kali 4. 8 kali 2 kali 4, aku lupa tapi kita lihat bakal langsung well track dengan seorang Sally Boy. Tapi ada Boy, masih ada satu buat Demon Soulmate ke arah belakang dan tidak berhasil tumbangkan Sally Boy. Sally Sugar Glider kali ini berhasil kabur di arah mid lane, Bung Cornet. Yes, dengan menggunakan tempo somblit yang sangat amat cantik. Dolls kali ini mencoba untuk berfireball, masih bisa untuk disetkan, tapi tercancel. Seri Torrent masih terbakar. Apakah dia harus tumbang dan ternyata masih bisa survive untuk kedua kalinya. Ternyata api asmaranya belum bisa membakar jiwa dari seorang Dolls, sedangkan Cardo masih mencoba untuk farming terlebih dahulu. Berhasil mendapatkan gold buff di arah bottom lane dan 8 kurang 2 kurang 4 di arah top lane. Cassius mengejar ke arah seorang sosok dari seorang Slam masih bisa bertahan. Dan sepertinya kali ini, oh my god, Darkening dikeluarkan hanya untuk kabur dari seorang Soul. Ini Blue Rhinos bisa nge-pressure para pemain yang pastinya sudah di tingkatan profesional player loh. Ini para bintang-bintang yang ada di Mobile Legends bisa tertekan loh Ranger Emas. Bahkan bukan hanya profesional, mereka salah satu dari mereka adalah salah satu grand finalis dari Mobile Legends Professional League yang ada di Indonesia. Udah Ranger Sandstorm di sana dan ternyata Seri Torrent memukul mundur Dolls. Belum kendor, belum Dolls, baut-bautnya ternyata masih berada di garis depan. Benar sekali, mengambil blue buff terlebih dahulu Dolls. Yang pastinya agak sedikit telat tampaknya di sana, tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari Sally Boy. Sudah ada Turtle, Cardo tampaknya dari Blue Rhinos mulai untuk objektif gaming dan masih ada Retribution juga yang mungkin akan diamankan. Di sini ada Cassius, ada Sally Boy yang mulai Beast Boy menunggu momen yang tepat. Masih ada flicker 8-2-4 mencoba untuk menghajar Cardo-nya. 1 poin kill didapatkan Blue Rhinos. Tempest of Blade, Sally Boy mencoba untuk mengamankan DPS Sword-nya, masih mundur ke arah belakang. Evil yang mencoba untuk bertahan, gak bisa, terbakar di sana dari depan. Lihat di sana Frieza, permainan luar biasa. Api bukan sembarang api, ini dia Raja Api Pangeran Zuko memberikan pressure di arah bottom lane, tapi ternyata Sally Boy memilih untuk farming. Tapi kenapa Bung Cornet Sally Boy tidak memprioritaskan ke arah Turtle? Ya mungkin agak sedikit ragu kayaknya ya, dan lebih milih untuk Tempest of Blade dan dia langsung balik ke arah belakang. Dia juga tidak memaksakan team fight ya, karena baru ngambil blue buff ya. Agak sedikit sayang kalau udah ngambil blue buff tapi masih sia-sia. Tuh, lihat pergerakannya, dia langsung DPS dan balik ke arah belakang dan gak langsung memaksakan untuk dapetin poin kill-nya. Tapi Frieza benar-benar apinya berfireball-nya itu, dia objektif dan connect banget. Kita mencoblek karena Pitland. Lihat, Farsanya tak bisa bergerak kali ini, hanya bisa terdiam terbungkur di dalam tanah Bung Cornet. Yes. Satu turret sudah dihancurkan, 12-3 poin kedudukan sementara. Spam pikir dilakukan tapi lihat sana langsung tidak bisa saja, tidak ada naga dan tidak bisa bertahan. Regis Sandstorm hanya untuk defensif saja. Langsung maju lagi, Beast Boy, Sally Boy, dia berikan Boy. Mencoba untuk mengembalikan poin kill ya. Valir mendapat poin kill. Lagi-lagi Dolls mencoba untuk bertahan tapi tampaknya one more hit. 3 orang langsung